Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muhita Fadila. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mahfud Musyari selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penerapan matematika ekonomi, khususnya mengenai elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, matematika memiliki peran yang sangat penting karena membantu menjelaskan berbagai fenomena ekonomi secara lebih struktur dan objektif. Salah satu konsep matematika yang sering digunakan dalam analisis ekonomi adalah elastisitas. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana konsumen, produsen, maupun kegiatan produksi memberikan respons terhadap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian elastisitas, jenis-jenis elastisitas, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta manfaat elastisitas dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sebelum memasuki pembahasan utama, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui materi ini. Pertama, memahami pengertian elastisitas dalam ilmu ekonomi. Kedua, mengetahui jenis-jenis elastisitas yang umum digunakan dalam analisis ekonomi. Ketiga, memahami bagaimana elastisitas diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir, memahami manfaat elastisitas dalam bantu pengambilan keputusan baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Secara umum, elastisitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar respons suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas menunjukkan tingkat kepekaan suatu variabel ketika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, ketika harga suatu barang naik, tidak semua konsumen memberikan respon yang sama. Ada yang tetap membeli dalam jumlah yang sama karena barang tersebut merupakan kebutuhan pokok. Ada pula yang mengurangi pembelian karena harga dianggap terlalu tinggi. Bahkan ada yang berhenti membeli dan beralih ke produk lain yang lebih murah. Perbedaan respons tersebut dapat diukur menggunakan konsep elastisitas. Melalui konsep ini, kita dapat mengetahui apakah suatu perubahan memberikan dampak yang besar atau hanya memberikan dampak yang kecil terhadap variabel ekonomi tertentu. Oleh karena itu, elastisitas menjadi salah satu alat analisis yang penting dalam ilmu ekonomi. Dalam pembahasan kali ini, terdapat 3 jenis elastisitas yang akan kita pelajari, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Jenis pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen akibat adanya perubahan barang harga. Konsep ini berkaitan erat dengan perilaku konsumen. Ketika harga suatu produk naik, sebagian konsumen mungkin tetap membeli produk tersebut karena dianggap penting atau sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun sebagian lainnya mungkin mengurangi pembelian atau bahkan mencari produk pengganti yang lebih murah. Melalui elastisitas permintaan, kita dapat mengetahui tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Semakin besar perubahan permintaan yang terjadi akibat perubahan harga, maka semakin elastis permintaan barang tersebut. Sebaliknya, apabila perubahan harga hanya menimbulkan sedikit perubahan permintaan, maka barang tersebut dikatakan memiliki permintaan yang inelastis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor pertama adalah ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak alternatif yang tersedia, maka konsumen akan lebih mudah beralih ke produk lain ketika harga suatu barang naik. Faktor kedua adalah tingkat kebutuhan. Barang kebutuhan pokok seperti beras, air, atau listrik biasanya memiliki tingkat elastisitas yang rendah karena masyarakat tetap membutuhkannya meskipun harga mengalami kenaikan. Faktor ketiga adalah pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membeli suatu produk. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin kecil pengaruh perubahan harga terhadap keputusan pembeliannya. Faktor keempat adalah jangka waktu. Semakin lama waktu yang dimiliki konsumen untuk menyesuaikan perilaku pembelian, maka permintaan cenderung menjadi lebih elastis karena konsumen memiliki kesempatan untuk mencari alternatif lain. Sebagai contoh, sebuah kedai kopi menaikkan harga produknya. Setelah menaikkan harga tersebut,
jumlah pembeliannya mengalami penurunan. Peristiwa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga suatu barang meningkat, sebagian konsumen akan mempertimbangkan kembali keputusan pembeliannya. Melalui analisis elastisitas, perusahaan dapat mengetahui apakah konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga atau tidak. Selanjutnya, kita membahas elastisitas penawaran. Jika elastisitas permintaan berfokus pada konsumen, maka elastisitas penawaran berfokus pada produsen. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Ketika harga suatu barang meningkat, produsen biasanya terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan karena peluang memperoleh keuntungan menjadi lebih besar. Namun, kemampuan produsen dalam menambah produksi tidak selalu sama. Ada perusahaan yang dapat meningkatkan produksi dengan cepat karena memiliki teknologi yang memadai dan kapasitas produksi yang besar. Sebaliknya, ada juga perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama karena keterbatasan modal, tenaga kerja, atau bahan baku. Berdasarkan perbedaan kemampuan produsen dalam merespons perubahan harga, inilah yang diukur melalui elastisitas penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran antara lain teknologi, modal, ketersediaan bahan baku, dan waktu produksi. Teknologi yang lebih maju memungkinkan produsen meningkatkan produksi dengan lebih cepat dan efisien. Modal yang cukup juga memudahkan perusahaan memperluas kegiatan usahanya. Selain itu, ketersediaan bahan baku sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Faktor waktu juga memiliki pengaruh yang besar karena beberapa jenis barang memerlukan proses produksi yang relatif lama sehingga tidak dapat langsung ditingkatkan jumlah produksinya ketika harga naik. Jenis elastisitas yang ketiga adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi berkaitan dengan hubungan antara faktor produksi dan hasil produksi yang diperoleh. Elastisitas produksi digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan output atau hasil produksi akibat perubahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, mesin, maupun teknologi. Konsep ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan menilai apakah penggunaan sumber daya yang dimiliki sudah efisien atau belum. Jika penambahan faktor produksi mampu menghasilkan peningkatan output yang besar, maka proses produksi dapat dikatakan berjalan secara efektif. Sebagai contoh, sebuah usaha menambah jumlah tenaga kerjanya. Setelah penambahan tersebut, jumlah barang yang dihasilkan meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tambahan tenaga kerja memberikan kontribusi positif terhadap hasil produksi. Melalui analisis elastisitas produksi, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan sumber daya, serta memperoleh keuntungan yang lebih besar. Setelah membahas ketiga jenis elastisitas tersebut, dapat kita pahami bahwa elastisitas memiliki banyak manfaat dalam dunia ekonomi. Bagi perusahaan, elastisitas membantu menentukan strategi harga yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. Perusahaan juga dapat memperkirakan bagaimana reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang dilakukan. Bagi produsen, elastisitas membantu merencanakan jumlah produksi yang sesuai dengan kondisi pasar sehingga risiko kelebihan atau kekurangan produksi dapat diminimalkan. Sementara itu, bagi pemerintah, elastisitas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi seperti penempatan pajak, pembayaran subsidi, maupun pengendalian harga barang tertentu. Dengan memahami elastisitas, berbagai pihak dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa elastisitas merupakan konsep penting dalam memahami ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Terdapat tiga jenis elastisitas yang telah kita bahas, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.